Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 di sini ingin mempresentasikan hasil final project kami pada mata kuliah dasar komputer dan praktikum dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Meris Kunia. Di sini sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya yaitu Nadia Rizka Salsabila, kemudian yang kedua ada Dendi Nadia Prananda, kemudian ada Muhammad Rafi Nur Hidayat, dan yang terakhir ada Salma Azra Fadil. Jadi di final project kita kali ini tuh kita membuat sebuah program sistem reservasi tiket kereta api yang dimana tujuannya itu untuk memberikan kemudahan akses dalam pembelian tiket kereta api untuk para customer PT KAI yang dilakukan dengan interface pertukaran dan pengisian informasi antara konsumen dengan penyedia jasa. Pada program ini itu juga tentu saja ditampilkan display tempat duduk yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan dari pelanggan pemesan tiket kereta api. Baik, terima kasih Nadia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Nama saya Salma Azra Fatimah. Saya akan menjelaskan mengenai batasan atau limitasi dari program ini. Jadi pada program ini terdapat 3 batasan masalah secara garis besar. Yang pertama adalah pemesanan nomor kursi akan dipengaruhi oleh pemesanan sebelumnya, sehingga tidak dapat memesan pada nomor kursi yang sama meski pada tanggal dan kereta berbeda. Nah, hal ini tapi menjadi kelebihan jika memesan pada tanggal dan kereta yang sama. Batasan masalah kedua yaitu tidak menggunakan database, sehingga apabila membuka file dalam beda window, data sebelumnya tidak akan terekam. Batasan masalah terakhir adalah pilihan kota dan stasiun hanya terbatas pada 3 kota dan 2 stasiun pada masing-masing kota saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Salma dan Nadia. Perkenalkan kembali, nama saya Dandi Radia Prananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma dari program yang kami buat, di mana di sini kami menggunakan algoritma berbentuk flowchart. Jadi ketika program dimulai, itu akan terjadi pemilihan decision, di mana di sini kita menampilkan terdapat 4 pilihan, nomor 1, 2, 3, dan 4, di mana 1 itu untuk memesan tiket, 2 itu untuk menge-view tiket yang sudah kita pesan, lalu ketiga untuk meminta bantuan, dan keempat untuk exit. Oke, kita coba untuk memilih angka 1 untuk memesan tiket. Jadi pertama-tama kita akan diberikan instruksi untuk memasukkan tanggal, bulan, dan juga tahun. Kemudian setelah itu kita juga disuruh untuk memasukkan jumlah tiket yang ingin kita pesan. Kemudian program setelah kita mengisi jumlah tiket yang dipesan akan menampilkan daftar kota asal kereta, di mana kita di sini terdapat 3 asal kota dan tujuan, yaitu Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Kemudian kita akan diminta untuk menginputkan kota asal kereta yang diinginkan. Setelah itu kita juga akan diberikan tampilan kembali tentang daftar stasiun asal dari kereta untuk kota yang dipilih. Misalkan Jakarta ada 2, Semarang ada 2, dan juga Surabaya ada 2. Kemudian selanjutnya kita akan memilih stasiun asal tersebut, dan ketika sudah memilih kita akan ditampilkan daftar kota tujuan kereta oleh program. Lalu kita akan memilihnya kembali, lalu kemudian kita akan memilih lagi untuk stasiun yang dituju. Kemudian akan ditampilkan daftar kereta yang ada untuk rute yang kita pilih. Nah, itu tuh ada 2 kereta untuk setiap rutenya. Kemudian setelah kita memilih, maka kita akan memasuki pemasukan data untuk identitas. Jadi datanya itu ada berupa nama dan nomor identitas. Kemudian setelah itu kita akan diminta untuk meminta nomor tempat duduk. Nah, di mana tuh kita ditampilkan dulu posisi duduknya, lalu kita akan memilih sesuai baris dan kolomnya. Nah, kemudian setelah kita memilih tempat duduk, itu akan ditampilkan ringkasan dari pemilihan tiket kereta kita, di mana yang isinya itu ada kota asal, kemudian kota tujuan, terus kereta yang dipilih, hingga jumlah harga yang perlu kita bayarkan. Nah, kemudian program akan otomatis pergi ke menu awal kembali untuk meminta user untuk memilih apa kita akan view tiket, terus meminta bantuan atau exit.
Kemudian kita akan mencoba untuk meng-view tiket yang sudah kita beli tadi. Kita akan masuk, terus kita diminta untuk memasukkan nomor identitas yang kita telah masukkan pada saat membeli tiket. Nah, jika kita benar, maka program akan berlanjut. Namun jika kita salah, kita dapat memilih untuk kita keluar dari program ini atau kita kembali ke menu awal. Oke, jadi kita kalau misalkan memasukkan identitas yang benar, kita akan ditampilkan ringkasan kembali tentang tiket yang telah kita pesan. Kemudian dari situ kita juga bisa langsung keluar dari program ataupun kita bisa kembali ke menu awal. Lalu kita dari menu awal kita bisa meminta bantuan bagaimana panduan cara memesan tiket dengan memilih angka 3. Setelah kita memilih angka 3, maka program akan menunjukkan cara pemesanan tiket kereta api yang benar. Lalu kemudian kita bisa kembali ke menu ataupun kita keluar. Dan option terakhir dari menu itu adalah exit, di mana ini akan mengakhiri program langsung. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Dandi atas penjelasannya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan codingan yang kita gunakan untuk menerapkan flowchart tersebut. Jadi untuk menerapkan ataupun mewujudkan flowchart tersebut, kami menggunakan codingan dalam bahasa C, di mana di sini kami menggunakan struct dan beberapa library sehingga dapat memudahkan kami untuk melakukan codingan. Boleh di next. Tak hanya itu juga, kami melibatkan beberapa fungsi seperti ada fungsi display sheet, display 2, dan display 3, dan ada juga kami menggunakan variabel global. Variabel global ini kami tunjukkan untuk menyimpan sebuah variabel secara global tak hanya dalam memori tertentu. Adapun struct kami gunakan untuk memudahkan dalam penulisan tujuan dari bentuk input yang kita inginkan, entah itu integer, entah itu char, dan lain sebagainya. Dan berikut merupakan codingan yang kita buat. Boleh di next. Ini pun juga masih codingan yang kita buat. Boleh di next. Boleh di next lagi. Codingan yang kita buat itu nggak cuma melibatkan beberapa fungsi, tapi juga melibatkan sebuah sintak yang berupa goto. Jadi di sini kita nggak harus bikin sebuah fungsi, tapi kita bisa bikin sebuah codingan itu dalam bentuk fungsi, tapi di main fungsi atau di in main. Sehingga kita cukup tuliskan sintak goto dan itu akan pindah ke menu yang kita tuju. Perbedaan dari fungsi yang kita buat misalkan kayak void function daripada goto ini adalah apabila kita menggunakan void function, maka setelah menjalankan fungsi tersebut kita harus langsung beralih ke fungsi selanjutnya. Tapi apabila kita menggunakan goto, fungsi tersebut itu akan melanjutkan fungsi goto tersebut, sehingga itu merupakan perbedaan dari function dan sintak goto. Boleh next. Nah, ini juga merupakan masih codingan kami. Boleh next. Ini juga codingan kami. Boleh next. Nah, ini merupakan display, ini merupakan tampilan utama seperti tadi dan dijelaskan bahwa ini terdapat ada 4 pilihan, ada pemesanan tiket, view pemesanan, help, exit, dan lain sebagainya. Boleh di next. Nah, ini merupakan display jadwal keberangkatan, jadi user diminta untuk memasukkan jadwal keberangkatan diinginkan dan jumlah tiket yang diinginkan. Boleh di next. Ini juga merupakan tampilan saat memilih stasiun keberangkatan, jadi kita bisa awalnya memilih kota dulu, lalu selanjutnya kita memilih stasiun, dan kita bisa melanjutkan. Boleh di next. Setelah memilih stasiun keberangkatan, pasti kita juga perlu memilih stasiun tujuan. Ini merupakan display untuk memilih stasiun tujuan. Boleh next. Ini display untuk memilih kereta, jadi kita ada 2 pilihan, kereta 1 dan kereta 2, nanti dipilih sesuai keinginan user. Boleh next. Nah, ini merupakan suatu bagian memasukkan atau meminta user memasukkan identitasnya untuk dapat membantunya mengecek pemesanan yang dia lakukan. Boleh next. Selanjutnya yang paling penting adalah memilih tempat duduk. Ini merupakan tampilan ketika tempat duduk berhasil direservasi. Boleh next. Selanjutnya merupakan tampilan ketika tempat duduk yang kita pilih sudah direservasi. Boleh next. Selanjutnya ini merupakan display ketika tempat duduk yang kita pilih sudah melebihi kapasitas. Boleh di next.
Nah, selanjutnya ketika pemesanan berhasil, ini merupakan review yang bisa kita perlihatkan. Nah, review ini nggak cuma ada di review di akhir pembelian, tapi juga ada di menu review khusus untuk mereview pesanan yang kita buat. Boleh di next. Dan yang terakhir adalah menu layanan help, membantu para pengguna untuk panduan dalam menggunakan sistem ini. Boleh di next. Oke, mungkin itu aja. Mungkin kita sekarang akan mencoba untuk menjalankan codingan yang sudah kita buat untuk melihat sistem yang kita buat. Oke, perkenalkan kembali, saya Rafli. Di sini akan mencoba untuk mensimulasikan bagaimana sistem kita ini bekerja. Pertama, ini merupakan tampilan utama yang tadi sudah seperti saya jelaskan, bahwa terdapat menu pesanan tiket, view pemesanan, help, dan exit. Di sini kita coba untuk memesan tiket. Boleh pilih satu, Nat? Oke, di sini langsung kita dihadapkan dengan jadwal keberangkatan. Di sini user boleh memasukkan input jadwal keberangkatan yang diinginkan. Misalkan kita mau berangkat tanggal 20 Desember. Mungkin 20. Oke. Nah, untuk masukin tanggal dan bulannya itu, kalau misalkan tanggal 1 cukup 1, nggak usah 01, begitupun juga dengan bulan. Tapi tanggal ini kita batasi maksimal tuh 31 dan bulan juga kita batasi 12. Mungkin sekarang kita masukin tahunnya. Begitupun juga dengan tahun, di sini kita batasi minimal tuh 2021 dan maksimal tuh 2026. Boleh masukin 2021, Nan? Oke, boleh di-enter aja. Nah, setelah kita berhasil memasukkan jadwal keberangkatan yang kita inginkan, di sini kita diminta untuk memasukkan jumlah tiket yang ingin dipesan. Misalkan di sini kita ingin memesan 3 tiket. Nah, setelah kita berhasil memesan 3 tiket, di sini kita disuruh untuk memilih dari mana sih kereta kita ini bakal berasal, kota asalnya. Misalkan kita pilih selain angka 1, 2, 3 ini, misalkan kita pilih angka 4. Nah, nanti bakal muncul peringatan bahwa input yang kita masukkan salah. Jadi kita hanya bisa memilih angka 1, 2, 3, ataupun 0. Mungkin boleh satu lagi nanti. Nah, setelah kita menekan tombol 1, kita bisa lagi kembali untuk memilih kereta asal kita. Mungkin di sini kita bisa milih Jakarta kali ya. Oke, setelah berhasil memilih Jakarta, kita sekarang harus memilih stasiun kita. Di sini kalau di Jakarta tuh ada pilihannya Gambir sama Pasar Senen. Mungkin kita pilih untuk Gambir. Nah, di sini kita dikasih pertanyaan, kita tuh yakin atau enggak. Kalau kita yakin, kita tinggal pencet 1 untuk lanjut. Dan kalau kita mau pilih ulang dari kota asal dan stasiun kotanya, kita tinggal pilih 2. Di sini kita udah yakin bahwa kita ingin memilih kota Jakarta dan stasiun Gambir. Boleh pencet 1, nah? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan kembali, nama saya Dandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kota tujuan kereta. Jadi setelah kita diminta untuk menginputkan kota asal dan juga stasiun asal, kita di sini diberikan pilihan untuk mengisi kota tujuan beserta nanti kereta tujuannya. Nah, di sini tuh diberikan 3 pilihan sama seperti kota asal Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Nah, di sini kita akan mencoba nih suatu batasan pada program kita, yaitu tidak bisa memilih stasiun asal kota dan tujuan yang sama. Coba nanti kita pilih kota Jakarta. Nah, tadi kita memilih stasiun asal Gambir. Coba kita masukkan dua stasiun Pasar Senen. Yakin 1. Nah, walaupun kita memilih stasiun yang berbeda, namun kotanya sama, program ini tidak bisa berjalan karena program ini tuh hanya bisa untuk memesan tiket untuk kereta api jarak jauh. Nah, kemudian kita juga diberikan pilihan lagi, apakah kita akan mengulang untuk memilih stasiun tujuan, atau kita akan kembali ke menu awal, ataupun kita bisa keluar dari program tersebut. Nah, kita coba untuk tekan 1 untuk memilih ulang stasiun tujuan kita. Nah, coba kita pilih stasiun Kota Semarang. Kita kota tujuannya Semarang dengan stasiunnya Poncol.
Oke, nah sama seperti sebelumnya kita diberikan pilihan untuk yakin atau tidak terhadap pilihan yang kita berikan. Kemudian setelah kita memilih rutenya, kita akan diberikan daftar kereta yang ada pada rute tersebut. Ya, di sini ada kereta Tawang Jaya dan juga kereta Jayabaya beserta harga dan juga pukul keberangkatan dan pukul sampainya. Nah, misalkan saya di sini pilih kereta 1 Tawang Jaya. Nah, kemudian setelah itu kita akan diminta untuk mengisi identitas diri saya. Coba saya namanya Dandi aja, atau bisa pakai spasi juga Dandi Radia, karena program kita bisa menginputkan nama beserta spasinya. Nah, kemudian setelah itu kita diminta untuk masukkan nomor identitas kita, yang di sini berupa KTP. Nah, kini kita bisa mengisi, mungkin saya coba 1, 2, 3 aja biar mudah. Nah, setelah kita mengisi nomor identitas, kita akan diberikan pilihan konfirmasi apakah sudah yakin atau belum untuk identitas kita. Nah, jika kita masih belum yakin, kita bisa kembali untuk mengisi data diri. Coba kita tekan nomor 2 untuk mengisi data diri seperti kalau misalkan salah. Nah, kita bisa masukkan lagi nama saya Dandi Radia beserta nomor identitasnya. 1, 2, 3. Oke. Nah, jika sudah yakin, maka kita bisa melanjutkannya dengan menekan tombol 1 atau masukkan tombol 1. Nah, oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan kembali, saya Nadia. Di sini akan menjelaskan tentang display tempat duduk yang bisa dipilih pada saat reservasi tiket. Di mana di sini itu kita memakai sistem array 4x4 di sini, jadi kita bisa lihat bahwa kursi yang kosong itu kita tandai dengan angka 0. Nah, kemudian untuk pelanggan tiket kereta dapat memilih baris tempat duduk sesuai dengan seat yang sudah disediakan. Misalnya di sini kita memilih baris tempat duduk ke-1 yaitu untuk baris pertama. Kemudian untuk kolomnya itu kolom pertama. Nanti setelah memilih baris dan kolom tempat duduk akan terlihat di sini tulisan bahwa kursi baris 1 dan kolom 1 sudah berhasil direservasi. Kemudian di sini kita akan diberikan pilihan untuk melanjutkan atau keluar. Tentu saja di sini kita akan memilih melanjutkan untuk memilih kursi. Nah, untuk tiket yang kedua, karena tadi kita memilih 3 tiket, berarti kita harus memilih 3 posisi tempat duduk. Di sini dalam memilih tempat duduk, jika kita memilih sebuah tempat duduk yang sama seperti tiket sebelumnya, itu akan timbul di mana kesalahan dalam menginput tempat duduk. Misalnya, tadi kita masukin baris pertama dengan kolom pertama. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kursi sudah direservasi untuk baris pertama dan kolom pertama di tempat duduk kereta tersebut. Jadi, kita harus memilih untuk mengulang tempat duduk mana yang ingin kita duduki. Misal di sini kita masukkan baris 2, kolom 1. Nah, kemudian di sini bisa dilihat bahwa kursi baris 2, kolom 1 sudah berhasil untuk direservasi. Kemudian kita lanjutkan untuk memilih tempat duduk untuk tiket ketiga. Di sini misalkan kita memilih tempat duduk yang melebihi kapasitas. Misal di sini kita memilih tempat duduk dengan baris ke-5, kemudian dengan kolom ke-5. Nanti akan muncul peringatan di mana tempat duduknya ini melebihi kapasitas, sehingga kita harus mengulang untuk memasukkan tempat duduknya. Kita ulang, misalkan kita masukkan tempat duduk baris nomor 2, kolom nomor 2. Sebelumnya di sini bisa kita lihat bahwa jika tempat duduk yang sudah direservasi itu akan berubah angkanya dari 0 menjadi 1. Sehingga bisa dilihat mana kursi yang kosong dan mana kursi yang sudah direservasi. Kemudian di sini kita bisa enter. Ini kursinya sudah berhasil direservasi. Untuk kemudian kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Sini jika
kita sudah selesai memilih tempat duduk, ini akan tampil seluruh hasil dari reservasi tempat duduk yang sudah kita lakukan. Di sini bisa kita lihat bahwa kursi penumpang ke-1 itu memilih kursi nomor 11, kemudian kursi penumpang kedua itu memilih kursi nomor dengan baris 2 kolom 1, dan kemudian kursi penumpang ketiga yaitu memilih kursi nomor dengan baris kedua dan kolom kedua. Setelah itu kita diberi keyakinan untuk memilih apakah kita sudah selesai atau ingin mengisi ulang. Di sini kita selesai. Nah, setelah selesai kita akan ditampilkan sebuah ringkasan pembelian tiket kereta di mana ini itu ada nama pemesan, terus kemudian ada jumlah tiket yang dipesan, kemudian ada stasiun asal, kemudian ada stasiun tujuan, kemudian ada juga tanggal keberangkatan dan nomor kursi dari masing-masing penumpang. Selain itu juga dicantumkan tagihan biaya yang harus dibayar oleh pelanggan dengan jumlah tiket tertentu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, makasih Nat. Perkenalkan kembali, nama saya Salma. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Bisa kembali ke menu awal, Nat. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai view pemesanan, help, dan exit. Kita bakal ke view pemesanan dulu, boleh di nomor 2. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk memasukkan nomor identitas sesuai dengan nomor identitas yang kita gunakan untuk pemesanan tadi. Nah, namun di sini bila kita memasukkan nomor identitas yang salah, pemesanan yang tadi kita pesan tidak dapat terlihat. Bisa dimasukin nomor 213, Nat? Oh ya, boleh nomor 5. Oke, bisa dilihat bahwa nomor identitas 213 belum terdaftar. Kita bisa satu lagi untuk menu awal. Dan boleh ke view pemesanan lagi. Oke, sekarang bila kita memasukkan nomor identitas yang benar, yaitu tadi 123. Oke, kita dapat melihat ringkasan pemesanan tiket kita sebelumnya, yaitu atas nama Dandi Radia dengan jumlah tiket 3 dari Gambir menuju stasiun Poncol pada 20 Desember dengan nomor kursi tertera. Dengan tagihan biaya juga sebesar 360.000. Bisa kembali ke menu awal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian help. Boleh ke nomor 3. Jadi di bagian help ini tertera kriteria pemesanan. Yang pertama itu penulisan nama dan nomor identitas harus sesuai dengan yang tertera pada bukti identitas yang dimiliki berupa KTP, SIM atau paspor. Terus yang kedua, tarif adalah tarif per orang sekali jalan yang sudah termasuk dengan asuransi. Yang ketiga, pemesan tiket harap melihat instruksi pada menu yang disediakan. Yang keempat, pemesan tiket dapat melihat ringkasan pembelian tiket pada menu view, yaitu yang tadi 2, sebelum mencetak tiket. Dan yang kelima, apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi call center 123. Bisa kembali ke menu awal. Dan yang terakhir adalah exit. Oke, dan begitulah program yang kami buat dari kelompok 2. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.